Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Para pemirsa dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian Keluarga Sakinah kali ini saya ingin menyampaikan satu doa yang menjadi dambaan dari setiap orang ketika mempunyai keluarga. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup, keluarga, anak-anak yang bisa menjadi penyejuk hati. Ini artinya bahwa dalam hidup kebahagiaan yang paling utama yang harus kita bangun itu adalah mempunyai keluarga dan anak-anak keturunan yang bisa membuat hati kita menjadi sejuk dan bahagia. Ada 4 pilar yang harus kita bangun ketika kita ingin mempunyai keluarga itu bahagia. Yang pertama itu adalah zawaj atau berjodoh. Ini langkah pertama yang harus dilakukan oleh seseorang, pasangan, laki-laki dan perempuan harus menikah, dan menikahnya adalah secara sah. Setelah menikah maka perlu dibangun rasa berjodoh satu dengan yang lainnya, itu merasa saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ketika seseorang sudah bisa merasa bahwa dibutuhkan oleh pasangan, merasa nyaman ketika hadir, maka disitulah sudah muncul rasa berjodoh bahwa berpasangan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupannya. Kalau orang sudah merasa berpasangan dengan istri atau suaminya, maka ibarat burung itu mempunyai 2 sayap. Artinya bisa terbang kemanapun, setinggi apapun, kemanapun. Itulah ketika satu dengan yang lainnya bisa seiring, maka cita-cita dan tujuan bisa dibangun bersama-sama oleh pasangan yang serasi atau sudah berjodoh ini. Dalam bahasa sekarang namanya chemistry, membangun rasa kecocokan dan berjodohan. Yang kedua, pilar yang kedua yang perlu untuk dibangun untuk membangun keluarga yang bahagia itu adalah mitsaqon ghalidho, atau dalam bahasa sekarang namanya komitmen. Komitmen ini sangat dibutuhkan karena dalam hidup ini pasti kita akan menjumpai tantangan-tantangan rumah tangga, masalah-masalah dalam kehidupan di rumah tangga. Ketika suami harus jauh dari istrinya karena suatu pekerjaan, atau karena ujian-ujian yang lainnya ketika ekonomi sedang turun, atau karena ada godaan-godaan dari orang yang ketiga, dari yang lainnya, maka yang bisa menyelamatkan keluarga itu adalah komitmen. Komitmen itu adalah janji suci yang diucapkan di dalam hati, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya akan menjaga perkawinan ini sampai seumur hidup saya. Ini adalah komitmen. Artinya sekeras apapun ujian, seberat apapun tantangan dalam kehidupan rumah tangga, maka rasa kasih sayang mempertahankan rumah tangga itulah yang nanti akan menjadi kekuatan. Bukan pasangan yang mudah menyerah, yang akhirnya ketika timbul masalah akhirnya mencari solusi-solusi yang instan dengan datang ke pengadilan kemudian bercerai. Itu adalah mereka-mereka yang tidak kuat dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang perlu untuk kita bangun dalam rumah tangga yang bahagia itu adalah muasyarah bil ma'ruf. Harus ada rasa saling menghargai dan mempergauli pasangan dan keluarga itu dengan baik. Hindari kata-kata kasar, hindari rasa untuk merendahkan,
atau membandingkan dengan orang lain yang itu justru akan menyakitkan pasangan atau keluarga kita. Yang patut untuk kita bandingkan adalah perjalanan hidup kita. Pada saat sekarang awal membangun kita masih belum mempunyai apa-apa, kemudian dibandingkan dengan kehidupan sekarang yang kita sudah mulai mempunyai aset dan lain sebagainya, itulah yang perlu untuk kita jadikan sebagai perbandingan agar kita tidak merasa direndahkan atau insecure dengan keberadaan kemajuan orang lain. Dan yang terakhir, yang perlu menjadi pilar dalam rumah tangga yang bahagia itu adalah musyawarah. Yang ini penting untuk kita bangun dan kita latih dalam mengambil keputusan di dalam rumah tangga. Jangan ada dominasi satu dengan yang lainnya. Meskipun pasangan yang satu merasa pandai mencari uang atau mencari nafkah, jangan sampai melupakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ketika hari ini barangkali istri lebih pandai mencari uang, itulah kenapa Allah menghadirkan Anda di dalam keluarga Anda, bahwa Allah memang mengizinkan rizki itu mengalir melalui pintu seorang istri. Tetapi ingat, tanggung jawab Anda tetap sebagai seorang istri dan kepala rumah tangga tetap adalah seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka 4 hal inilah yang akan menjadi pilar, dan insya Allah inilah yang nanti akan menghantarkan keluarga itu menjadi keluarga yang insya Allah bahagia, yang bukan saja bahagia dirasakan di dunia, tapi insya Allah nanti akan menjadi bahagia di akhirat kelak. Mudah-mudahan keluarga kita, baik yang baru maupun yang lama, tetap rasanya seperti pengantin baru yang itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.